Saat ini ada dispenser ya, alat dispenser atau alat pemanas dan pendingin air ya, yang biasa digunakan di rumah atau di kantor-kantor ya. Alat ini sebenarnya sih beban cukup besar ya, karena dia 24 jam hidup dan selalu standby air panas dan air dingin ya. Beda dengan kulkas atau lemari es atau freezer yang mana ruangannya lebih terkondisi, artinya kalau udah dia tercapai suhunya dia akan standby lama ya. Kalau ini cenderung akan nyala terus ya, lebih sering nyalanya daripada tidaknya ya. Nah, ini kita coba lihat pakai alat penghemat listrik ya, apakah alat ini bisa berfungsi ya dengan sesuai harapan kita. Ini ada alat meter digital ya, atau mungkin tepatnya meteran listrik digital. Bebannya 0 ya, karena belum ada beban. Coba kita pasangkan. Ya, udah hidup. Kita lihat $461.65 ya, cukup besar ya, hampir setara dengan jet pump ya, apa pompa air ya. Kalau freezer di angka 100-an, kalau ini bisa sampai 465 watt ya, karena memang ada alat pemanas dan pendingin ya. Jadi kalau nyala pertama kali cukup besar, tapi kalau mungkin udah standby mungkin bisa gantian di 100 watt ya. Jadi ya ini mungkin jadi perhatian kita semua ya, bahwa dispenser ini bebannya itu cukup besar ya, karena harus menyediakan air dalam suhu yang cukup panas dan air yang cukup dingin ya. Nah, ini kalau boleh dikatakan di rumah alat yang paling banyak memakan daya ya adalah dispenser ya. Mungkin kemudian pompa air atau mungkin AC ya. AC juga cukup besar, tapi waktu nyalanya nggak setiap waktu ya, mungkin kalau saat dibutuhkan. Kemudian jet pump ya, pas nyala cukup besar ya, tapi kalau udah kita menggunakan alat torrent bisa terkontrol lebih baik ya, lebih hemat. Nah, ini kita lihat apakah udah stabil. Oke ya, kondisinya sekarang udah stabil suhunya. Ini 384 ya watt ya. Coba kita pasangkan alat penghemat ya. Ini ada alat penghemat listrik yang udah dibuka ya, dalamnya kurang lebih ini tutupnya. Kita coba aja, kita gunakan ya. Untuk dispenser saat ini stabilnya di 388 dengan power faktornya 10 ya. Mungkin ini hanya pemanas ya, di angka 386. Di 386 setelah kita pasang menjadi 377 ya.
ya hampir sekitar 9 watt ya. Ada penghematan, penurunan daya sekitar 9 watt dari sebelum dipasang penghemat turun, setelah dipasang penghemat menjadi turun sekitar 377 watt ya. Tapi mungkin seperti video-video berikutnya ya, kalau kita lihat beban dari alat itu sendiri itu sekitar 10 watt ya, jadi hampir sama ya penghematan yang dilakukan antar beban alat sendiri 10 watt, tapi kalau digunakan bisa memberikan penghematan 10 watt juga, tergantung lebih sering nyalanya atau tidaknya ya. Kalau sering nyala akan memberikan penghematan ya, tapi kalau sering mati artinya penghemat listrik itu sendiri sudah menggunakan daya yang cukup besar. Coba lepas beban dispensernya. Nah ya, beban alat sendiri, penghemat listrik sendiri adalah 10 watt ya. Jadi tinggal dihitung ya, lebih banyak nyalanya atau lebih banyak matinya ya, karena kalau kondisi enggak terpakai pun penghemat listrik ini sudah menggunakan beban sebesar 10 watt. Oke, mungkin bisa dianalisa sendiri apakah alat ini tepat digunakan atau mungkin ada solusi lain yang lebih tepat ya. Kita lihat video-video berikutnya ya. Ya, terima kasih.